Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'. Pemirsa, stres itu adanya di kepala, bukan kenyataan yang sebenar-benarnya ada. Bisa tentang penyesalan di dalam dada ataupun ketakutan yang masih direka-reka. Sementara meskipun ragamu di sini, namun hatimu tidak pernah hadir saat ini. Bahkan pikiranmu terbang menari-nari, tidak menyatu di dalam kesadaran yang hakiki. Pantas saja hidup kita tidak pernah maksimal, karena setiap hari terkena mental. Padahal Allah telah menyediakan bekal untuk kita melakukan perjalanan. Pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan penuh inspirasi yaitu Serambi Islami. Hari ini kita akan membahas tema yang begitu penting yaitu kesehatan mental di dalam Islam. Namun saya ingin menyapa ibu-ibu yang sudah hadir di studio TVRI yaitu dari Majelis Taklim Al-Mutmainah, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Ibu sehat? Senang nggak dengan tema hari ini? Senang ya, karena kadang-kadang ibu-ibu tuh suka oleng, nggak fokus ya Bu ya, banyak yang dipikirin. Untuk itu kita undang narasumber yang luar biasa, kesayangan kita Dr. Anda Ustazah Yati Priyati MAG. Assalamualaikum Teteh. Umi, sehat Alhamdulillah sehat, mental sehat, waras. Lahir. Waras. Bahasa Umi apa? Eling dan waras. Masya Allah. Ini pas banget nih tema kita kali ini karena kita kedatangan seorang psikolog ya. Beliau adalah yang terhormat Ibu Rahmi Dahnan, psikolog dari Rumah Sakit Kemang Medical Care. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Saya panggilnya Bunda aja ya. Ya. Ada juga dua sahabat kita, Qoriah dan Sari Tilawah, yaitu Evi dan Aida. Waalaikumsalam. Sehat, Neng? Sehat ya. Yuk kita bahas, terutama untuk anak muda yang sering oleng. Masya Allah. Ibu-ibu, ini ngobrolin kesehatan mental nih. Saat ini lagi viral, ada satu terapi nih Bu. Dan banyak diikuti oleh orang-orang, namanya terapi mindfulness. Katanya untuk menyembuhkan orang yang stres. Jadi itu Mi, yang namanya terapinya itu kita tuh latihan pernafasan, meditasi, yoga. Bahkan diaplikasikan di dalam aktivitas sehari-hari itu seperti makan, berjalan, mindfulness, lagi tidur. Nah, 14 abad silam kita sudah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang muraqabah atau merasa diperhatikan oleh Allah. CCTV-nya 24 jam. Sehingga kita lebih alert apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Umi, mohon dibahas sedikit tentang muraqabah vs mindfulness. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairazad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air tercinta, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian kita tentang kita untuk memperbaiki hidup kita. Dan ibu-ibu juga yang di studio ya, insya Allah mudah-mudahan sehat lahir batin ya Bu. Amin. Mentalnya sehat, insya Allah dompetnya ikut sehat. Aduh, amin. Ya baik. Pemirsa yang dirahmati Allah dan ibu-ibu yang ada di studio, ada tamu kita juga, Ibu Rahmi yang nanti akan melengkapi penjelasan dari saya. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya banyak nih Bu ya. Dan insya Allah pulang dari sini kita semua menjadi orang yang waras. Amin ya. Ibu sekalian, Teh Widi mengawali kajian ini dengan pertanyaan tentang muraqabah ya.
Karena esensi dari muraqabah itu adalah puncak tertinggi di mana kita merasa setiap gerak dan langkah kita ini, Bu sekalian, ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya yang begitu setia kepadanya. Ibu-ibu pasti udah kenal kiroman katibin ya Bu, yang siap mencatat ya. CCTV-nya ekstra ketat, tapi bukan berarti kita menjadi manusia yang enggak leluasa. Selama jalan kita pada jalan kebaikan, justru pengawasan itu menjadi satu rem yang paling kuat, energi yang paling ampuh untuk dalam setiap gerak dan langkah. Yuk mari kita lengkapi penjelasan saya ini terlebih awal, karena pagi hari kita simak dulu ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Epi dan sari tilawahnya oleh Aida. Silakan untuk ayat yang pertama, Fi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan juga di langit. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Ibu sekalian, ayat ini adalah menginformasikan kepada kita, dan ini bukan satu-satunya ayat Bu yang menjelaskan tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya seperti apa pengawasan Allah itu, bukan berwujud apa yang kita istilahkan satu hal yang memata-matai, bukan. Ini kalau kita kan ngawasin suami namanya memata-matai Bu. Iya, jangan macam-macam ya Pak, gitu kan. Tapi Allah ingin kita itu selalu sadar, karena tema kita ini adalah mental yang sehat. Mental yang sehat itu adalah mental yang selalu sadar Bu, karena kita manusia sadar hidupnya tapi nggak sadar kadang mentalnya ya. Punya suami tapi masih senang suami orang ya, punya anak tapi masih sering banget muji-muji anak orang, akhirnya anak sendiri mentalnya sakit ya. Punya nikmat tapi masih naksir sama nikmat orang, padahal Allah pun kasih nikmat yang banyak buat kita semua. Jadi ketika ada yang dikatakan tadi muraqabatullah ya, kedekatan kita kepada Allah, Ibu sama saya dekat, saya sama Teh Widi dekat, sama Bunda Rahmi juga dekat. Kita semua di sini saling mengawasi. Yang pertama mana? Kalau ada hal-hal yang tidak pantas ditegur, kan begitu. Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita melalui para malaikatnya. Itu tujuannya apa Bu? Agar kita terus berada di jalan yang benar. Allah ingin kita ini hamba-hambanya berjalan di atas petunjuknya. Kenapa? Allah siapkan pada diri kita ini Bu dua potensi. Ya. Potensi apa ya. itu? Dua potensi ini akan menjadi bagaimana kita bertarung di antara kiri dan kanan, kebaikan dengan keburukan. Baik, nanti kita lanjutkan Ibu-Ibu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami. Baik pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Serambi Islami. Kita masih membahas tentang kesehatan mental di dalam Islam. Silakan Umi. Iya. Muraqabatullah ini Ibu, di mana setiap hamba itu kadang mengalami penurunan.
Ya. Meskipun nyata-nyata memang tidak ada satu makhluk pun di darat, di bumi, dimanapun kita berada, ini akan selalu ada pengawasan. Pengawasan ini bertujuan supaya apa? Kita punya kontrol dalam diri. Tadi saya mengatakan di dalam jiwa kita ini ada dua tempat, ya Bu. Ada dua kondisi di mana kadang-kadang rajin ngaji, kadang-kadang malas ngaji, kadang-kadang jujur, kadang-kadang bohong, ya Bu ya. Ini dimensi yang dimana Pak alhamaha pujuroha wa taqwaha, ya, antara pujur dengan takwa, antara jalan kanan dengan tangan kiri. Semuanya ini akan memiliki satu potensi yang dominan, Ibu. Tergantung siapa, apa yang mengendalikan dalam jiwa kita ini. Maka Allah berikan pada kita ini mana Bu? Akal. Allah jadikan hati ini sebagai apa? Pengontrol, ya. Dimana ketika kita bicara tentang bagaimana Allah ciptakan di hati ini dalam bentuk sebongkah daging, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ala wahiyal qalb, ini hati yang akan menjadi ekspresi dari semuanya ini. Tapi ketika Allah pilihkan ada manusia-manusia pilihan dari yang namanya para ambia, kemudian para sahabat, tabiin, para salafus saleh, itu adalah tipe. Bahkan yang kita mohonkan dalam setiap sholat, Bu, apa yang kita mohonkan melalui surah Al-Fatihah. Maka Fatihah ini menjadi wajib apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ibu nggak tahu jalan yang lurus itu bagaimana, maka diperjelas dalam ayat siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang memperoleh nikmat. Siapa yang mereka memperoleh nikmat? Diperjelas dalam ayat lain, minal anbiya'i wal mursalin wassiddiqina wassuhada'i wassalihin, ya, wal ulama'il amilin. Semuanya para orang-orang yang pernah kau berikan kenikmatan. Kenikmatan mana? Setelah mereka memperoleh ridhamu. Jadi kenikmatan yang abadi, Bu. Bukan hanya kelezatan nikmat, kita sering identikan lezatnya makan. Yang tadi kata Teh Widi, indahnya pandangan. Ya, nyamannya kehidupan. Padahal nikmat yang hakiki adalah nikmat yang didambakan, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita beralih ke Bunda Rahmi. Bunda Rahmi, Masya Allah ya, kita sering dalam kondisi yang nggak fokus nih, ya, badannya di sini tapi hati dan pikirannya nggak ada di sini, kemana-mana. Makanya sekarang lagi booming teori mindfulness, bahkan ada terapinya di mana hati dan raga menyatu di sini. Mungkin dari sisi psikolog bisa dibahas lebih lanjut. Ya, terima kasih Teh Widi, Umi. Alhamdulillah. Mindfulness memang mulanya sih dari seorang Hindu ya yang mengajarkan untuk meditasi ya. Tapi memang hasil penelitian bahwa orang-orang yang dia fokus, dia sadar apa yang dia lakukan itu menimbulkan rasa tenang. Karena kalau kita terburu-buru, kita berasa kerusuk, jadi jantung bergerak lebih cepat, jadi deg-degan, kayak rush lah bahasanya. Jadi ketika dia merasa bahwa sadar gitu ya, dia bisa kemudian mengelola kegiatannya, hatinya. Teman-teman saya suka bercanda gitu, makanya tuh kalau kita mau kurus itu makanya tuh mindful. Iya betul. Makan gorengan itu satu aja, Bu. Tapi dinikmati ya Bu ya. Artinya sadar kemudian merasakan yang dilakukan. Mungkin salah satunya kan mindful eating. Ya kalau ibu makan itu dicium dulu baunya apa, enak Masya Allah gitu ya. Kemudian dikunyahnya tuh 33 kali ya, kemudian baru ditelan. Karena nanti kalau ibu-ibu udah tua seusia ibu-ibu dan saya, kalau ibu mengalami gangguan pencernaan, itu syaratnya adalah mengunyah 33 kali. Gitu. Jadi ibu rasain, enak ya gitu. Jangan 5 menit selesai. Langsung ditelan. Jadi mindful, benar-benar sadar sebetulnya ya. Kemudian di antaranya juga kemudian kita mencoba untuk fokus. Ya mungkin kalau kita coba untuk khusyuk, dia jadi bisa kemudian bacaannya tenang, pelan-pelan, kemudian dia sadar apa yang dia ucapkan sehingga efek dari sholat pada dia itu terasa. Oke, gitu. baik. Umi, saya tuh pernah iseng-iseng Mi, pengen tahu kayak gimana sih ini terapinya gitu ya. Mindfulness ini kan disuruh duduk sila, memejamkan mata di tempat yang hening, tidak ribut gitu ya. Sementara kita kalau ngelihat di Sirah Nabawi, betapa Rasul kita tuh tafakur di Gua Hiro ya, dan itu abad yang lampau gitu. Tapi di sini ada titik kritis yang begitu membedakan antara konvensional mindfulness dengan Islamic mindfulness, bahwa di dalam tafakur Islam itu ada Allah sebagai pusat kesadaran. Umi bisa jelaskan lebih lanjut? Iya, baik. Pemirsa dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang sebaiknya setiap kita itu mesti punya goa, ya. Nggak usah nyari ke hutan, nggak usah Bu. Di rumah kita. Ya, saya sering menyampaikan pada ibu-ibu, rumah kita sekecil apapun mesti ada goa untuk kita muhasabah, untuk kita tafakur, ya untuk kita tadi mindful, ya Bu ya. Jadi
apa yang kita katakan dalam diri ini merasa kita dekat pada Allah tidak akan ditemukan Bu ketika kita berada dalam suasana hingar-bingar. Ya, euforia, kesenangan dunia itu nggak akan bisa Bu. Nah, semuanya itu akan berada di dalam satu sisi ketika kita dalam masa di mana menepi. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya gua Hiro dan gua Tsur? Dan beliau, Ibu saya informasikan pada Ibu, beliau lebih sering datang ke sana itu di bulan Ramadan. Dan Jibril menemui beliau itu di sana Ibu sekalian. Ya, Ibu jangan berdoa kalau Ibu lagi di kamar ketemu malaikat Jibril. Tidak, tetapi ada ruh yang bisa konektif dengan kita di sana. Itu milik kita sendiri Bu, nggak usah jauh-jauh. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada dirinya tentang kondisi masyarakat yang bertentangan dengan logika. Iya, jadi beliau melarikan diri ke sana Bu, karena nggak akan ditemukan kesadaran puncak kesadaran diri tertinggi, koneksi kita dengan Yang Maha Pencipta. Ketika iseng, jalan yuk. Waduh, sepi nih, lari lagi. Seharusnya Bu, rumah kita jadikan goa buat kita. Anak sekolah, suami kerja, ngaji udah, sholat zuhur udah, tambah zikir. Masya Allah, tafakur ya. Tafakur. Karena inilah satu inti di mana ada orang-orang yang merasa nyaman Bu ketika dia berada di dalam satu tempat. Karena diri ini perlu dinasehati dan menasehati diri yang paling akurat oleh diri sendiri. Setuju banget. Kalau dinasehati sama suami tersinggung. Dia sih sama anak marah. Dia marahnya bukan marah, muarah. Tapi ketika diri, duhai diri, langsung kena ya. Sudah sampai di mana? Sambil ngaca dah Bu silakan. Saya sering ngomong, "Weh Yati, siapa lo?" Kan gitu. Pakai bahasa kita aja Bu, kan gitu. Kalau kita udah mulai agak pongah ini, emang siapa lo? Kan kayak gitu Bu. Kemarin saya ada ini di Lampung Bu. Di tengah laut Bu, saya mesti ceramah di pulau yang harus saya lalui 2 jam untuk naik perahu motor Bu, ngomong kagak kedengeran, saya berdiam diri. Begitu saya pandang banyak pulau-pulau, saya kata, ya Allah ya Rabbana, Maha besar Engkau, apa yang kita sombongin? Kapal ini ternyata kecil, waktu saya naikin Bu, gede banget. Begitu udah di atas lautan Bu, ya Allah, apa yang mau disombongkan? Maka ketika kita berkata, tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya biyadikal khair. Udah Bu, kita nggak ngapa-ngapain dah. Disitulah kita mesti melarikan diri. Jadi Bu nggak perlu lari ke lautan karena jauh lautnya ya. Ibu di Ciledug ya? Di mana Bu? Tukangan Utara. Jauh Bu ya. Maka larilah ke goa itu di rumah kita dengan taqarrub ilallah, dekatkan daripada Allah, maka disinilah koneksinya terjadi. Masya Allah. Bunda Rahmi, kalau di dalam kesadaran penuh konvensional itu kan bagaimana kita akan mencapai kesehatan mental saja ya melalui pernafasan dan lain sebagainya. Tapi Islam itu subhanallah ya betapa holistiknya gitu. Jadi ada satu tingkatan yang ingin dicapai selain kesehatan mental yaitu kesehatan spiritual. Artinya kan ini cakupannya lebih luas ya Renci. Bisa dijelaskan tentang Islamic mindfulness? Ya, jadi memang ketika manusia itu dia berada pada kondisi tenang, karena dia menyadari apa yang dilakukan, kemudian dia punya kayak ikatan emosional yang cukup baik ya dengan pencipta, karena dia merasakan keberadaannya, itu kemudian menimbulkan perasaan dekat tadi, karena memang Rasulullah tuh berkholwat ya dengan Allah di Gua Hiro, dan kita insya Allah ala biziklahi tatmainul qulub, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi ada Abdullah bin Aun ya, Ibnu Aun bilang menyebut manusia itu penyakit, menyebut Allah itu obat. Ya, Masya Allah. Ya, jadi seringnya kita malah nyari penyakit, nyebut orang gitu ya. Curhatnya sama orang. Tapi lari dari Allah. Tadi Umi katakan kenapa kita mesti punya goa, supaya kita punya waktu untuk bukannya semedi ya, tapi merenung ya, kemudian introspeksi diri bahwa apa yang kita alami hari ini adalah atas izin Allah, atas takdir Allah, atas kebaikan Allah, sehingga kita benar-benar merasa bahwa inilah kebahagiaan hakiki ya ketika kita bisa merasa tenang karena mengingat Allah. Masya Allah. Tadi Ibu Rahmi mengatakan dalam khusyuk itu kita fokus dan paham apa yang kita ucapkan, gerakan sholatnya juga kita sadar betul gitu ya. Enggak lagi Allahu Akbar, aduh jemuran udah diangkat apa belum gitu ya Bu ya. Kalau Ibu biasanya kayak begitu, saya juga suka kayak gitu. Nah sementara di dalam mindfulness itu kan bahasannya cuma fokus saja di pikiran gitu loh. Tapi kenapa ya banyak orang-orang yang mencarinya tuh yang kayaknya kejauhan, padahal di dalam sholat itu kan
jadwalnya lebih holistik, lebih terstruktur, dan Allah kan maha tahu, apalagi banyak gerakan sholat yang memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu loh Umi. Seperti apa Umi masalah fokus dan khusyuk ini? Ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'raj kita itu Bu ya. Ini bulannya mi'raj juga ya Bu ya. Isra itu artinya kita ketika berjalan ya. Jalan itu ya artinya kita membaca ayat-ayat kauniyah, sama seperti jalannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mi'raj itu artinya melangitkan diri. Bagaimana mi'rajnya Rasul dari naik ke Sidratil Muntaha. Banyak hal-hal spektakuler yang hanya Rasul diberikan itu. Kita baca dulu ayatnya, Fi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Allah, lindungilah kami dari azab neraka." Shadaqallahul Adzim. Nanti kita lanjutkan diskusi kita, nanti akan hadir berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Serambi Islami membahas tentang kesehatan mental di dalam Islam. Silakan Umi. Ya, baik Ibu sekalian. Dari ayat yang kita dengarkan tuh ada satu kalimat ya Bu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ya. Jadi orang-orang yang ingat kepada Allah itu. Dan ingat puncak ingat kita kepada Allah itu Bu, bukan hanya ketika kita ingat Allah ya sudah selesai, tapi ada perkara, sifat, sikap, perbuatan ya yang mencerminkan bahwa ini loh kita seorang hamba yang mengingat pada Robnya. Yang utama yaitu adalah dalam rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Nah, kenapa banyak orang sholat tapi nggak dapat turuhnya dari sholat? Habis sholat tetap aja galau. Bahkan assalamualaikumnya baru sebelah lagi, abis itu lemes ya. Keluar nggak ya arisan? Nah, untuk urusan sepele itu kita meragukan perkara 4 rakaat kalau yang kita kerjakan zuhur atau asar itu Bu. Jadi kenapa? Karena masih kebanyakan kita ini mengerjakan sholat. Ya, perkara rukun, sikap dan perbuatan yang benar. Sajadahnya bersih, mukenanya bagus, ya.
tubuhnya bersih, tetapi bagaimana tingkat konektifnya? Itu makanya kalau kita bicara tentang sholat yang khusyuk, khusyuk itu tidak menjadi bagian dari syarat sahnya sholat. Kenapa? Kalau khusyuk dijadikan syarat sahnya sholat, banyak kita yang nggak sah sholatnya. Betul, Umi. Betul, Bu? Betul. 4 rakaat saja susah kita untuk Masya fokus. Allah. Fokus 1 rakaat, di rakaat kedua bingung kita tahiyat awal apa kagak ini. Kalau udah 2 apa Akhirnya 3 sujud sahwi. kayak gitu ya kan. Makanya di situ ada dispensasi dari Allah sujud sahwi kan iya, kayak gitu. iya. Karena Allah tahu dalam sholat pun perkara dunia masih melilit kita. Ya, maka khusyuk ini kategori yang spesial yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun tadi, dalam rangkaian tadi ingat pada Allah tadi. Iya, iya. Iya, di situ Allah sampaikan mana? Qad aflahal mu'minun. Maka sangat beruntung, aflah sama akan dengan falah. Petani yang beruntung adalah yang panen tepat waktu. Petani yang beruntung adalah petani yang bisa memetik hasil dari jerih payahnya. Makanya falahun dijadikan kalimat ini jadi aflah. Orang mukmin yang beruntung itu yang mana? Kriteria yang pertamanya disebut di sini, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Jadi kalau kita bisa meraih kehusuan dalam sholat, untung kita. Kenapa? Konektif dengan Allah. Ya, berarti kita ketemu dengan Allah di sana pada titik di mana sentra kita komunikasi dengan Allah. Mana kriterianya? Yang pertama, orang ketika sholat, Bu, kalimat yang pertama itu apa sih yang diucapkan? Allahu Akbar. Itu kabar. Bahkan di dalam bagaimana kita menyelenggarakan tentang babus shalah nih, saya ngajar fikih nih Bu tiap minggu Bu. Allahu Akbar tuh nggak bisa Bu, Allahu Akbar tangan ini seiring. Ulama mengajarkan ketika kita takbir gerakannya bareng. Allahu Akbar, tangan tidak boleh tinggi dari bawah daun telinga. Ada juga boleh yang mengatakan tangan dulu baru berucap Allahu Akbar. Ada juga yang bareng Allahu Akbar, tapi jangan begini saja, tidak ada kalimat saja, tidak ada gerak, tapi bersamaan atau ini dulu kemudian baru takbir. Ini menandakan apa Ibu sekalian? Kita akan berhadapan dengan yang maha besar. Jadi tinggalkan tuh urusan kecil-kecil dunia. Belum beli token kecil. Ya, kredit rumah, mobil itu kan kecil. Masya Allah. Ya, jadi perkara-perkara yang kecil disuruh tinggalkan. Kenapa? Karena engkau akan menghadap yang maha besar. Ya Allah. Ya, apa sih yang kita harapkan ketika kita bertemu seorang yang punya pengaruh, Bu? Ya, sesuatu kemudahan darinya kalau kita udah ketemu nih, Bu. Betul nggak? Betul. Betul. Ya Allah, Ibu mau bikin KTP kalau udah ketemu Pak Lurah, insya Allah langsung jadi kan kayak gitu. Langsung tanda tangan. Ya Allah, Allah yang menciptakan Pak Lurah, Allah yang menciptakan Pak Camat, Bu. Ya, kenapa kita masih Allahu Akbar? Mikir. Ya Allah. Token habis, cicilan motor belum dibayar. Gimana mau khusyuk? Padahal setelah Allahu Akbar, kita langsung dituntut, diwajibkan baca Fatihah. Di dalam Fatihah itu, Bu, maka Ibu harus ngerti itu bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang menyatakan bahwa ayat 1 surah Al-Fatihah itu adalah Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Selesai ini udah mulai komunikasi itu dimulai, Bu. Nah, kita ingat bacaan aja, Bu. Kita paham yang kita baca, itu udah khusyuk, Bu. Ya. Nggak pakai merem, Bu. Iya, nggak usah merem-merem. Merem-merem nanti susah kalau sajadahnya diangkat, nggak tahu. Umi bisa aja. Jadi puncak kehusuan itu adalah yang pertama, Bu, kalau kita ingin berdoa, ya doa pada Allah. Ya Rabbi, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Yang kedua, fokus pada apa yang kita baca dan gerakan kita dalam sholat. Ya. Jangan lupa tambah tomak nina. Ini kita pada lupa nih sholat pakai tomak nina. Ekspres aja, berat. Wah, padahal tomak nina itu wajib dalam sholat. Inilah stuck dalam perkara. Tomak nina itu artinya apa, Bu? Tenang ya, Iya, tenang. Iya, tadi sama dengan mutmainnah. Tenang, jangan. Tadi apa bahasanya? Mindful. Oh iya, mindful. Harus full. Lagi sholat pakai mikirin arisan. Full. Kalau lagi sholat ya sholat gitu ya. Baik, Jadi, insya Umi. Allah. Dan satu lagi juga nih, ada poin di dalam mindfulness itu apa ya, self-loving, berterima kasih pada diri sendiri. Ini penting nih, Bu. Kebanyakan dari kita kan lebih mentingin dan fokus gimana ya penilaian orang lain ya, Bu ya. Atau kadang-kadang makasih ya, makasihnya sama orang lain. Maaf ya, maafnya ke orang lain. Tapi kadang-kadang nggak fokus sama diri sendiri. Padahal diri kita ini yang membersamai kita selama ini dan kita penting sekali untuk self-loving. Berbicara dengan diri sendiri, menghargai diri sendiri. Makasih ya udah nemenin. Itu bagaimana di dalam teori psikologi? Ya, itu kan memang salah satu bentuk mencari kayak
rasa syukur sebetulnya ya gitu. Pernah ada kejadian seorang ibu kakinya kayak lumpuh gitu, nggak bisa bergerak. Jadi memang ada orang yang lumpuh karena stres, orang buta karena stres. Karena udah stres itu memang bisa mempengaruhi fungsi-fungsi fisiologis kita, sehingga kemudian ketika dia lagi lumpuh itu dia bicara sama kakinya, ya kan. Intinya adalah bersyukur ya. Kaki, terima kasih selama ini sudah berjalan dengan baik, gitu ya. Pembuluh darah, ya, alirkanlah darah ke ujung kakiku, ya, sehingga dia bisa berjalan baik. Nggak berapa lama dia bergerak, ya, seperti Masya Allah. Sama kalau kita lagi pusing ya Bu juga bilang ya Allah. Self healing gitu. ya. Ya Allah terima kasih ya. Sudah menciptakan aku, terus bilang pembuluh darah di otak, ya terima kasih sudah bekerja dengan baik, otak sudah bekerja dengan baik, kemudian pembuluh darah bekerja dengan baik, ya, kemudian juga bisa hilang pusingnya. Termasuk tadi kan jika ada masalah maka kita langsung sujud Bu, sholat ya, artinya karena untuk mengalirkan darah itu seperti itu. Nah, self loving itu adalah kebanyakan kita kan ibu-ibu ya mikirnya suami dan anak. Betul. Pagi-pagi bangun yang dipersiapkan buat siapa Bu? Anak dan suami. Jadi kita kadang-kadang suka lupa bahwa kita punya kebutuhan-kebutuhan. Ada 3 kebutuhan antara fisik, kemudian kognitif sama spiritual ya. Betul. Maka Salman bilang kalau ibu ingin anaknya sehat, tidak mengalami kecanduan pornografi, ibu-ibu harus punya waktu 30 menit untuk olahraga. Ya itu self loving ya Bu ya. Kemudian 45 menit untuk spiritual gitu ya, dan 40 menit untuk sosial, silaturahim lah bahasa. Kalau mau sehat ya Bu, biar waras bahasanya. Jadi benar-benar harus melihat diri kita juga punya kebutuhan harus kita penuhi ya, bukan hanya pasangan kita, anak kita, keluarga kita juga butuh. Nah, di antaranya adalah tadi antara dengan mindful atau dengan waktu me time-nya kita lah dengan sholat atau dengan berkholwat bersama Allah. Kayak charging mengisi me time ya. Mengisi energi, mencharge gitu loh seperti itu. Habis sholat duha ngopi selonjoran itu juga termasuk me time ya. Masya Allah. Dan ini dahsyatnya kalau di dalam bersyukur atau self loving di dalam Islam itu disandarkan kepada Allah bahwa kita berterima kasih kepada diri kita yang sudah sedemikian baik dan setia menemani, tapi ada zat yang menggerakkan tubuh kita yaitu Allah. Jadi tasyakurnya itu berada di level yang lebih tinggi. Umi mungkin bisa dibahas sedikit mengenai tasyakur dengan spektrum yang lebih luas. Iya, tasyakur itu kan perwujudan dari syukur. Makanya ketika kita diundang ada acara apa Bu? Tasyakuran. Itu kan menjadi budaya Indonesia kan? Iya. Tasyakuran cucu habis lahir gitu kan? Tasyakuran karena anak lulus sekolah itu. Jadi kata kerjanya adalah syukur itu sendiri. Ya maka perwujudan dari tasyakur itu adalah orang-orang yang bersyukur. Namun jangan sampai salah ya. Acaranya tasyakur malah jadi jauh dari rasa syukur ya, malah takabur. Nah itu ya, inilah ya maka kita mesti waspada. Nah perwujudan rasa syukur itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ada lagi bil if'al ya, dengan perbuatan ya. Kemudian bil lisan. Kalau ibu misalnya dapat nikmat, ucapan yang pertama kan alhamdulillah, bahwa sumber nikmat itu adalah dari Allah. Wasilahnya memang makhluk ya, tapi semua itu adalah peran dari Allah Subhanahu wa taala yang melibatkan hamba-hamba yang terkasihnya untuk menjadi wasilah urusan kita ini bisa terselesaikan. Maka itulah kalimat alhamdulillah. Maka disebutnya adalah kalimat syukur. Yang kedua, syukur itu dengan perbuatan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan anugerah dan nikmat yang Allah berikan? Ya ini anggota tubuh. Jadi jangan bilang ketika kita ngegibahin orang mulut gue. Nah, itu lah. Kadang-kadang gitu ya. Ada ya Mi yang gitu. Iya kan. Ini punya tangan-tangan gue kayak gitu. Nah, inilah manusia ya Allah. Padahal itu sedang diingatkan. Kenapa? Setiap ada peringatan artinya Anda melanggar loh. Nggak akan Pak polisi itu kenapa itu Pak? Kenapa Bapak jalan terus? Nah, peringatan dari teman itu artinya Anda sudah keluar dari rambu-rambu alarm. Ini kita malah udah salah, emang gue salah, emang apa? Kan gitu kan. Inilah masa kini, bersyukurlah Ibu ketika kita lepas ya dari jalurnya, ada yang mengingatkan kewaspadaan ya. Inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya apa nih? Pendengaran, penglihatan, hati semua akan diminta pertanggungjawaban.
Ya, ini semuanya diberikan sama Allah, Bu, tapi Allah minta nanti pertanggungjawabannya. Makanya nanti yang ngomong bukan lagi mulut, Ibu. Ya, semuanya bukan ada selesai. Ketika yang ditanya tangan, ya tangan yang jawab, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Nah, ini semua akan berkata-kata tentang apa yang dikerjakan. Wa tukallimuna aydihim. Tangan berkata-kata. Tangan ngapain nih, ya? Berapa kali ngambil milik orang, ya. Berapa kali melakukan kezaliman. Wa tashhadu arjuluhum, kaki bersaksi nih. Makanya tadi terima kasih ya kaki. Betul ternyata, Bu. Saya kalau setelah wudhu itu tidak lepas ucapan wudhu, nggak boleh kita berucap yang lain, tapi dalam hati berkata, terima kasih ya Allah, Engkau telah menciptakan kaki yang begitu indah. Karena alhamdulillah sejauh ini kaki ini belum pernah ke tempat maksiat. Amin, Masya Allah. Itu yang kita minta. Terima kasih ya Allah karena Engkau berikan energi untuk tangan ini ya, membesarkan anak-anak, membuka mushaf lembar demi lembar Al-Quran. Ya Allah, mengolah makanan untuk dimakan oleh suami. Jadi kita ngomong aja, betul Bu. Ngomong sama diri sendiri itu sugestinya luar biasa, Bu. Ibu ngomongnya sama HP mulu ya. Jangan ngerasa aneh, Bu. Ya. Takutnya ngerasa aneh, Mi. Kok ngomong sama diri sendiri padahal penting gitu ya. Betul ya. Duhai diri, jangan kepala sakit malah dipentogin. Ya Allah, istighfar Bu. Ya Allah. Nanti ya kita Rabbana, lanjutkan itu ibu-ibu ya, makin seru nih kajian kita. Pemirsa jangan pindahkan channel Anda, tetap bersama kami di Serambi Islami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Serambi Islami membahas tentang kesehatan mental di dalam Islam. Bu Rahmi, ini kebanyakan mungkin saya juga pernah berada di situasi di mana mengabaikan masalah apa ya? Sebetulnya ada masalah tapi kita memendam gitu ya. Menganggap seolah-olah tidak ada apa-apa atau baik-baik saja. Padahal yang namanya energi itu kan harus disalurkan ya. Secerdas apapun kita, sekuat apapun kita, kalau kita punya masalah di dalam mental kita sering rasa migrain, asam lambung naik, tekanan darah naik ya Bu ya, yang tadinya sehat akhirnya menjadi sakit. Mohon dijelaskan betapa pentingnya kita perlu merefresh ke diri kita bahwa kita harus bisa menyelesaikan masalah apapun itu. Jangan dipendam, jangan lari dari masalah dan sebagainya. Ya sebetulnya memang selesai tidak selesainya permasalahan, bahagia nggak bahagia itu adalah kan memang ada di hati kita. Jadi memang yang harus kita pahami bahwa memang keyakinan bahwa apapun yang terjadi itu biiznillah karena izin Allah. Sehingga solusinya ada di Allah juga gitu. Akhirnya ketika ada masalah terus langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, aku ikhlas dan ridho yang menerima masalah ini. Bantulah aku ya Allah, caranya dan hasilnya aku serahkan kepadamu. Kalau ibu ngomong itu pertama kali, itu langsung otak mengeluarkan hormon yang berbeda, hormon positif serotonin. Tadi kata Umi kan, tapi nggak kelihatan ya kalau hormonnya. ibu bahagia, ibu bilang saya bahagia, gitu. Jadi telinga mendengar kata bahagia, kata otak, oh kamu bahagia. Otak mengeluarkan hormon bahagia. Memerintahkan seluruh tubuh untuk dalam kondisi bahagia. Ya, makanya ada yang salah satunya diantaranya kalau ada masalah ibu senyum aja Bu, senyum. Walaupun senyumnya apa Bu? Palsu. Anak bilang sekarang fake ya. Ibu senyum saja, ibu mengangkat kedua bibir ibu, kemudian ibu senyum beberapa detik, otak langsung bilang, oh Rahmi kamu bahagia. Ini aku keluarkan hormon bahagia. Nah jadi ada reaksi tubuh ya. Respon kita itu akan mengeluarkan reaksi. Tergantung kan Allah tergantung ya. Prasangka hambanya, betul. Untuk bagian mengomongkannya udah ada mekanismenya, sholat malam sebetulnya ya. Wasta'inu bisobri wassalah, langsung sujud gitu kan. Jadi semuanya akan tersalurkan ya. Karena memang manusia itu kan dia butuh kayak penyalur. Nah, dengan kita setiap sholat sujud itu ada bacaan sujudnya. Tapi tambahin lagi Bu, ya doa-doa yang bisa menurunkan tensi kesedihan atau masalah kita. Ya, jadi kemudian diucapkan, ya Allah aku sedih,
Ya. Mulai di repress sekarang. Jadi Ngeluhnya jangan dikurangi. disimpan tapi dikeluarkan. Iya, marahnya, ngeluhnya diganti sama yang tadi gitu ya, Bu Rahmi ya. Bahkan ada ternyata. tahu salah satunya terapinya adalah fokus terapi di mana-mana yang terasa gitu ya. Kemudian kita kayak ambil, kita taruh ini secara mental ya, letakkan di sebuah kotak, kemudian kita simpan, kita ambil gitu rasa sakitnya gitu. Nanti kemudian kayak kita ikat, kita simpan, terus kita taruh di tempat yang kita dalam mental kita di mana. Setelah itu kita tarik nafas, bangun. Itu moodnya akan berubah gitu. Seperti itu. Bu, langsung praktek ya. Bu paham ya tadi ya, sakit di mana. Memang itu mungkin sugesti diri ya, sangat berpengaruh dan nanti larinya ke hormon. Nanti kita belajar lagi teori kedokteran ya Bu ya. Oke, kita masuk ke segmen Ruang Curhat. Masya Allah, kita jelang pertanyaan video berikut ini, silakan. Assalamualaikum Ustazah Yati, saya Sinta dari Majelis Taklim Rumil Al-Hilya Cinere mau bertanya, bagaimana tipsnya supaya sholat kita khusyuk untuk mencapai kepuasan batin atas persoalan yang kita hadapi? Mohon petunjuknya Ustazah. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya juga ini. Iya, sholat itu jumlah rakaatnya berapa, Bu? Yang wajib 17. aja 17. Belum lagi kalau kita tambah perkara yang sunnah. Iya. Maka saya katakan nama ibu-ibu 40 rakaat itu, Bu. Ya, ditambah dengan rawatib dan sunnah yang lain. Kenapa? Kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita menyandarkan persoalan kita dalam sholat, itu sangat ideal 40 rakaat. 17 rakaat itu masih kurang, Ibu. Ya, kenapa? Banyak banget masalahnya gitu ya. Jadi orang yang sholat ini apakah orang yang bawa masalah? Orang-orang yang mengadu kepada Allah. Ya karena memang puncak pengaduan itu ya berada dalam sholat. Begitu dekatnya seorang hamba dengan Robnya, itu bagaimana? Ketika sujud, ya sujud banyak kita kerjakan itu di dalam sholat. Begitupun dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam riwayat itu disampaikan bahwa Rasul ketika ada masalah itu sholat, gelar sajadah, Bu. Kalau kita kan ketika ada masalah buka WA, buka status. Iya kan, rasanya puas gitu kalau udah di like. Ya, rasanya puas kalau banyak yang komen. Nah, ini salah kita pelariannya. Apakah dapat solusi? Mungkin intimidasi, mungkin caci maki, mungkin ada orang yang miris pada kita. Tapi bagaimana ketika kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pengaduan itu ada segmen yang spesialnya lagi yang tadi Bu Rahmi bilang tahajud. Kenapa tahajud? Kenapa? Karena ketika kita membuka linknya semakin cepat, Ibu mohon maaf nih, banyak hal-hal ketika kita urus-urus secara online, bagusnya itu malam, koneksinya cepat, Bu. Betul. Bener nggak, Bu? Anak-anak tuh mau lamar kerja yang sifatnya online, saya suruh nanti nak 11:30. Habis itu kamu langsung tahajud. Yang pertama kamu link ke perusahaan setempat ya, yang kedua kamu link kepada yang menguasai seluruh jagat yang punya perusahaan ini. Ya, jadi kita membangun diri kita ini menjadi seorang hamba yang paham betul. Ya, dimana ketika jiwa ini benar-benar meronta, Bu, larinya kemana? Ya kepada yang punya jiwa lah, Bu. Cerdas juga waktunya ya. Iya, yang punya jiwa, yang menguasai jiwa, yang menggenggam jiwa itu siapa? Semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yang dipanggil adalah ya Tuhan nafsul mutmainnah. Allah selalu panggil kenapa? Karena jiwa yang tenang sholatnya khusyuk, jiwa yang tenang kerjanya progres, jiwa yang tenang pikirannya cerdas, jiwa yang tenang semua langkahnya mantep. Ya, jadi kalau bahasa gerasak gerusuk apa ya, nggak main pool. Gitu ya. Gimana makan mau? Saya kok minum air aja jadi gemuk ya Ustazah. Minumnya sambil buka WA. Coba minum Bismillahirrahmanirrahim gitu. Iya, berkah. Saya itu makanya kalau makan itu wal awal wal akhir. Mulainya pertama, penghabisannya paling lama. Iya, jadi ketika kita makan itu, Bu, lembar demi lembar potongan sayurannya, ya makanannya kayak gitu, Bu. Orang Ustazah ini makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk, dinikmati aja, Bu. Tapi artinya apa, Ibu yang dirahmati Allah? Lepas dari itu semua bahwa ya yang bisa melihat paling dekat adalah diri kita dan Rob kita. Baik. Ya, ketika linknya semakin baik, ya tentu apa yang sedang direncanakannya itu akan berjalan dengan baik. Ya, Campur ini saja. tangan Allah ya. Ya. Masya Allah. Masih di segmen Ruang Curhat. Ada yang mau bertanya? Oh, mana dulu ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Vina dari Majelis Taklim Al Mutmainnah, Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
mohon izin bertanya Umi. Tadi kebetulan Umi cerita tentang sholat. Nah ini kebetulan banyak pasien saya yang Muslim bertanya, kenapa ya kok udah sholat, udah sering sholat, udah sunnah segala macem, tapi kok masih nggak tenang, masih gelisah, masih susah tidur. Itu kenapa ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dokter ini. Iya. Ayo Bunda Rahmi. Bangga. Ya. Kita eksekusi. Lebih dekat dengan jamaah. Iya. Baik, ya nanti Bunda Rahmi akan menambahkan secara psikologisnya. Itu tadi, maka tadi saya sudah singgung. Ini kita ngerjain sholat apa mendirikan sholat. Padahal perintahnya dalam Al-Quran kan akimis sholat. Ya, tegak berdiri itu adalah berdirinya orang-orang yang optimis. Maka dalam perkara sholat, saya menjelaskan esensi sholatnya ya. Kenapa sholat yang baik itu, pahala yang sempurna adalah berdiri, Bu. Mohon maaf ini, bagi yang sholatnya duduk, mohon maaf ya. Karena itu kan udah keterbatasan. Ya. Tapi perkara sholat yang baik itu kan adalah berdiri. Semua rukun terpenuhi di sana. Kenapa? Kita bisa mindful tadi yang dikatakan Bu Rahmi tadi. Nah, sampailah kita ke khusyuk. Sehingga begitu kita merasakan bahwa dalam sholat perkara bacaannya, syarat dan rukunnya, kena tomak ninahnya, ya fokus di sana, ringan beban kita. Ya, solusi udah dapat belum? Solusi akan hadir Ibu, karena tadi biar Allah yang menyelesaikan. Kita manusia punya usaha, tapi jangan juga berdiam ya. Jadi orang ditimpa ujian sabar. Sabarnya bukan sabar pasif Ibu, ya. Sabarnya sabar berenergi, ya. Ada di mana kemampuan kita untuk melakukan satu upaya. Karena Allah beri bekal di sana bagi kita manusia, kemampuan. Dan kita sadar bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Punggungnya tipis kayak gini, maka masalahnya pun tipis Bu. Iya, nggak akan tebel masalahnya Bu. Yang Ibu tebel, oh berarti gede ini ujiannya. Segitu ya, nggak akan ujian kita melampaui ujian para nabi. Karena Allah tahu ujian paling berat itu adalah ujian para nabi. Ya. Jadi cara kita adalah bagaimana kita mencapai tingkat kehusuan dan keyakinan Bu. Saya sering mengumpamakan gini, Ibu tanam, Ibu semangka sama bijinya gedean mana? Semangka. Gedean semangkanya. Iya. Tapi yang ditanam apanya Bu? Biji. Nanamnya di mana Bu? Di tanah. Ibu yakin akan tumbuh? Yakin. Kalau dipupuk dan disiram? Betul. Tapi kenapa nggak yakin pada yang menciptakan tanah? Wah, Masya Allah. Kuncinya itu. Maka jangan pernah kita menafikan dari keyakinan kita tentang kehendak kudrah dan irada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ketika kita mendirikan sholat. Ya, apalagi nih, Bu Dokter sampein sama pasiennya gitu ya, nanti tambahin di sini. Oh, baik. Ada tambahan nggak Bu Rahmi sehubungan dengan sholat tapi masih nggak tenang tuh ya, kondisinya? Ketika kita sholat kan berarti kan udah niat ya Bu. Makanya kemudian kan salah satu rukun sholat adalah berniat. Nah niat itu sudah mengarahkan otak kita untuk mengarahkan sebuah perilaku. Jadi ketika kamu udah oh iya mau niat berarti kemudian kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kemudian ketika kita lagi sholat itu tadi karena mindful, khusyuk ya jadi dicurahkan aja semua energinya ke dalam sholat. Karena kalau ibu sholat betul aja ya gerakannya tuh berkeringat. Oh. Iya, ada efek kesehatannya gitu ya. Nah, apalagi kalau ketika sholat udah pasrah, tawakal gitu ya. Kemudian ya Allah gitu ya tadi aku ikhlas dan ridho dengan masalahku ya Allah. Ya Allah aku ikhlas dengan penyakitku nih ya Allah. Ya engkau berikan penyakit, engkaulah yang memberikan kesembuhan. Ya kan? Kemudian tadi Allah tahu bahu mana yang kuat menanggung cobaan atau permasalahan ini. Baik. Insya Allah. Masih di segmen Ruang Curhat? Masih ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tirza dari pengajian Al-Mutmainah, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Saya ingin bertanya, Umi, apakah intensitas seorang dalam melaksanakan syariat akan mempengaruhi dalam kehidupannya? Demikian pertanyaannya. Terima kasih Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan jelang jawabannya setelah yang akan hadir berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Serambi Islami.
Baik pemirsa, terima kasih masih di Serambi Islami, masih membahas tentang kesehatan mental di dalam Islam. Silakan Umi jawabannya. Iya, ada pertanyaan, apakah intensitas seorang beribadah, melakukan ibadah itu berpengaruh dalam hidupnya? Tentu saja, tentu saja. Orang yang rajin ibadah itu sangat berbeda dengan orang yang tidak ibadah, ya. Dari tampilan fisik berbeda, dari segi etos kerja berbeda. Orang sholat itu orang disiplin, Bu. Karena yang pertama kata Nabi ya sholatu ala waktiha. Sholat itu ya sholat yang tepat waktu. Orang-orang yang sholat itu sadar betul bahwa begitu berharganya waktu. Karena tidak sah sholat sebelum masuk waktu sholat. Tidak sah sholat, sholat di mana terabai waktunya. Dan jangan sampai menjadi orang yang melalaikan sholat. Fawailul lil musallin, itu yang pertama Ibu. Ya, jadi aspek ibadah ini adalah pendidikan kita bukan hanya ketika kita dalam menjalani ibadah. Tapi juga hidup yang bisa baik itu adalah hidup yang benar-benar menjalankan ibadahnya benar. Coba Bu, sering ngaji nih, sering baca Quran, sangat berbeda dengan orang yang jauh dari Al-Quran. Ya. Maka jangan pernah berhenti, sehari itu nggak baca Quran Bu, garing kita, kering itu. Ya baca aja Bu, paham atau enggak, baca aja, ya akan berbeda rasanya. Dimanapun, kapanpun, Al-Quran itu nggak nuntut ibu baca, pahami gitu, maka dikasih pahala sama Allah tuh per huruf. Ya Allah. Iya per huruf Bu, bukan per lembar. Artinya kalau ibu baca Yasin, itu udah dapat berapa Bu? 20 pahala. Nah satu huruf dibalas 10. Ibu Yasin, sodaqallahul azim. Kata suami kok segitu, makan 20 Pak. Iya, artinya Ibu, semakin banyak nutrisi pahala yang Allah berikan dalam diri kita akan muncul ketenangan. Ya, sikap hidup, pandangan, pola hidup. Coba keluarga yang dekat dengan agama berbeda dalam menghadapi masalah. Dengan keluarga yang jauh dari agama, cara hidupnya, punya harta, beda cara memanage hartanya. Dengan mereka yang tidak rajin ibadah, orang-orang yang berharta tahu bahwa harta ini adalah titipan. Ya punya apapun kepemilikan kita, kalau kita sadar betul bahwa kontrolnya adalah ibadah yang kita laksanakan, punya harta, maka kata Nabi, sebaik-baik harta itu di tangan orang yang beriman. Iya kan? Jadi aman hartanya, bisa diamanahkan, bisa tahu kemana kepemilikan harta yang sebenarnya. Semua akan sangat berpengaruh. Maka yang kita raih dalam hidup ini adalah bagaimana kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Baik, syukron Umi. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaannya Bunda ya. Masih di segmen Ruang Curhat. Kita jelang pertanyaan media sosial berikut ini. Silakan. Assalamualaikum, saya Nur Laila dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dalam hidup sering kita dihadapkan pada persoalan yang belum selesai atau persoalan yang tengah kita hadapi. Satu sisi hidup harus terus berjalan. Sisi lain seringkali mencari solusi atas persoalan yang sedang kita hadapi betul-betul menyita fokus kita. Mohon arahannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Bunda Rafi gimana nih? Satu sisi kita mesti move on, sisi lain nih masalah masih carry forward nih, yang lalu atau yang sedang dihadapi. Bagaimana? Ya, jadi memang kita harus maju ke depan ya. Jangan look back ke belakang, tapi maju ke depan. Tadi mindful lagi, fokus ke depan. Sekarang kenapa, sedang apa, kemudian apa nih sumber-sumber daya yang bisa kita dapatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi jangan kemudian ada mertua, ada siapa, terus kita nggak lihat gitu. Udah kebulu judek apa ya, udah stres ya. Iya, jadi kayak ngeblank pakai kacamata kuda. Maka kemudian ada masalah, tenang ya, kemudian mencoba untuk melihat sumber daya yang kita miliki. Fokus pada yang bisa dikontrol, bukan yang tidak bisa dikontrol. Wah, penting ini. Ya, jadi ketika memang kita fokus pada bisa dikontrol, bisa dikomunikasikan, kemudian bisa kita cari ahlinya, kemudian kita bisa kemudian jangan lupa tadi kembali kepada yang maha kuat, yang maha Al-Qahar itu maha perkasa gitu ya. Rendahkan hati kita, mencari cantolan kepada yang maha kuat, akan menjadi kuat. Ya, Masya Allah. Umi ada tambahan nggak, Mi? Prioritas juga. Ya masalah kan tadi di awal sudah bilang, ini ibu punya berapa masalah hari ini? Kalau ibu jawab 10, saya 12, kita baru berdua aja 22. Ya kan? Maka dibalik numpuknya masalah di bawah sana, cari prioritas. Kalau ini kebiasaan saya tuh kayak gitu. Ya, mana yang harus kita ini? Jadi disitulah kita ada penekanan energi, kemudian munajat kepada Allah. Karena ketika kita sudah meretas tahapan demi tahap, kita contoh Rasul SAW, betapa urusan Rasul, urusan umat, urusan keluarga. Ya, ketika itu mana yang menjadi tanggung jawab lebih besar bagi Rasul? Tidak ada satupun yang terabaikan.
tapi ada manakala yang menjadi prioritas bagi Rasul. Sehingga ketika masalah yang dianggap berat itu di mana letaknya, nah selesai masalah yang satu, yang ini menjadi ringan karena tidak bertumpuk. Jadi jangan pernah lari masalah, ya karena banyak orang begitu, tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, selesaikan masalah, jangan cari masalah. Itu. Jadi ketika kita misalnya ada konflik nih suami istri, kita memperbesar masalahnya, bukan cari gimana solusinya gitu loh. Jadi kebanyakan kita tuh akhirnya bikin jadi mumet masalah itu. Inilah yang menyebabkan kita akhirnya bahkan untuk masalah pun harus mindful. Iya, betul. Betul nggak? Betul. Harus mindful. Baik, kita masih di segmen Ruang Curhat. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis dari Majelis Taklim Al-Mutmainah, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Izin bertanya Umi, jika amaliyah dalam menjalankan syariat sangat syarat manfaat, mengapa banyak orang muslim yang mencari terapi jalan lain? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Umi, investasinya rupiahnya Masya Allah Umi. Iya, kita nggak bisa menafikan ya, karena itu juga barangkali ada manfaatnya, kan kayak gitu. Di saat manusia bisa jadi juga melalui wasilah itu, dia kembali, oh ternyata ini saya temukan dalam ibadah saya yang ini. Sholat itu adalah memicu fokus, ya kan? Khusyuk dalam sholat itu dituntut. Kemudian puasa adalah detok, ya kan? Jadi semuanya itu. Zikir itu apa? Zikir itu apa ya Bu? Memberikan satu nutrisi ketenangan dalam jiwa. Jadi kerasa. Jadi ketika ada solusi dari tempat-tempat lain, ya kita melihat bahwa ini adalah hal yang positif, ya bahwa manusia itu dia tidak bisa bersifat sombong gitu ya. Dia yakin nanti saya akan mampu menemukan jalan itu. Dia minta solusi kepada manusia juga enggak, dia berlari menuju ke Allah juga enggak, kan kayak gitu. Maka akan menjadi orang yang terpuruk gitu. Jadi pilihan kita adalah kita tidak bilang ini murah Bu, tapi memang fasilitas sudah disiapkan oleh Allah. Cuma kitanya banyak yang belum tahu ya. Minimal ya kayak ibu-ibu ginilah ke majelis ilmu. Ya, saya menganggapnya minimal. Kenapa? Karena majelis ilmu sendiri juga banyak yang salah memanfaatkan, kan kayak gitu. Artinya seseorang kalau udah berkumpul bersama orang-orang soleh, dia akan mendapatkan motivasi di sana, ya di majelis taklim ya, atau energinya positif ya nih di majelis muhasabah kan. Betapa teman juga punya pengaruh kuat ya dalam kehidupan kita. Kalau tetangga kita rajin ngaji, kita nggak ngaji Bu, awalnya ngaji karena malu, iya kan? Nggak enak. Iya, tumben ngaji gitu, nggak enak. Diajakin mulu sama tetangga, nolak mulu kagak enak tuh. Makanya kelihatan ciri-cirinya, duduknya di belakang sambil nyender, melemerek. Beda sama yang serius kan gitu. Awal-awal, waduh nggak enak juga ya, panas. Tapi begitu dia dengar penceramah, enak. Besok datang lagi, maju dikit, kan gitu. Nggak apa-apa, semuanya perlu proses. Baik, masih di segmen Ruang Curhat. Kita jelang satu pertanyaan medsos berikut ini, silahkan. Assalamualaikum, saya Satrio dari Pemalang. Izin bertanya, saya adalah seorang karyawan dengan tekanan pekerjaan yang cukup tinggi. Kadang saya harus membawa pekerjaan kantor ke rumah yang tiada habisnya. Sementara istri saya sering protes jika saya sering membawa urusan kantor ke rumah dengan alasan waktu di rumah khusus untuk keluarga. Situasi ini membuat fokus dan mental saya terganggu. Apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Multitasking ya. Silakan, mungkin Ibu Rahmi dulu, silakan. Ya, jadi di kantor itu ada yang namanya materi life work balance, jadi keseimbangan antara hidup dengan kerja. Ya, jadi yang namanya mindful, jangan membawa pekerjaan kantor ke rumah, jangan membawa masalah ke rumah ke kantor. Gitu. Jadi harus kalau memang banyak pekerjaannya, dia mesti melakukan graded task, jadi pekerjaannya tuh dibikin bertahap-tahap. Jadi dipotong-potong, dibikin segmen lah seperti kita ini. Mana dulu yang tadi katakan Umi prioritas duluan. Kemudian kalau selesai jangan lupa kasih self reward buat diri kita. Kalau udah selesai tugas yang pertama, saya mau tidur 15 menit. Kalau udah selesai pekerjaan yang kedua, saya mau makan ice cream gitu ya. Pokoknya dibikin graded task. Kemudian kita juga mesti tadi fokus, mindful,
tenang, supaya waktu yang gunakan tuh tidak banyak. Kalau dia fokus kan dia bisa mendapatkan solusi dengan cepat. Tapi kalau sambil ngerjain tapi mikirin anak, kan jadi lama. Makanya sepertinya pekerjaan tuh banyak sekali ya. Kemudian jangan lupa bahwa kita itu sukses tuh tim bersama. Ya, kalau memang kita punya tim, boleh didelegasikan, boleh dikerjakan bersama-sama sehingga kemudian bisa membuat kita bisa pulang kantor tidak membawa pekerjaan. Beban, sehingga di rumah juga kita bisa bermain dengan keluarga. Kan Rasulullah juga pernah dicurhatin ya sama aku. Kok aku kalau bersama Rasulullah itu beriman. Kalau di rumah kok kayak aku udah nggak turun imannya. Kata Rasul, sungguhnya keluargamu memiliki hak atasmu. Masya Allah. Umi tambahkan karena memang bicara pekerjaan nggak ada habisnya ya. Faida farogta fansok wa ila rabbika fargob kan. Iya. Jadi begini Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Allah berikan waktu pada kita tuh 24 jam. Sama Bu, Ibu di daerah mana, sama kan waktunya itu ya. Belahan manapun saudara kita itu. Nah, Allah suruh bagi-bagi kita itu waktu. Ya, di samping ada yang tentu ada prioritas ya, yaitu untuk ibadah. Ada orang yang menariknya menjadi satu prioritas, yaitu untuk dekat pada Allah. Nah, kaitannya dengan pekerjaan Ibu sekalian. Apresiasi bekerja dalam Islam itu sangat tinggi. Jelas aja tadi pertanyaan istrinya marah kan kayak gitu. Karena ada nilai yang harus diberikan yang tidak juga ini dianggap ringan. Dan ini hakiki, itu adalah keluarga. Maka protes istri ini ya jangan direspon negatif, betul. Jadi jangan dibawa-bawa. Kalau kita siap sebagai kepala rumah tangga dengan urusan mencari nafkah, jangan menjadi pendelegasian didik anak, saya kan cari uang, kan kayak gitu. Nah ini yang salah kaprah Bu. Artinya pendidikan itu ibu lagi, padahal untuk mendidik itu sinergi. Ya sebagaimana doanya kita pengen didoain sama anak berdua kan Bu. Iya. Bapak Ibu warhamhuma gitu. Nih giliran anak bener ya bangga bapaknya. Giliran anak salah ibunya disalahin. Nah ini karena adanya kepincangan. Curhatan emak-emak. Mas di segmen ruang curhat. Satu pertanyaan lagi silahkan. Oke silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hajah Murniati Fatma Mukhtar dari Majelis Taklim Al-Mutmainah Petukangan Utara. Mohon izin bertanya Umi, apakah manfaatnya dari ibadah secara menyeluruh atau parsial sesuai ibadahnya? Mohon penjelasannya Bu Ustazah. Bu Umi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Untuk ibadah kita diberikan stak waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, intensitas sholat. Bahkan sholat ini nggak bisa dibadalin ya. Jadi kalau haji ya kita bisa dibadalin, puasa bisa dikodok gitu ya. Nah, untuk perkara sholat karena ini kaitannya dengan ya ruh yang punya diri gitu. Nah, jadi kalau ditanya adakah yang parsial dengan yang kontinu gitu? Ibarat itu tidak ada yang parsial. Tapi ketika kita melihat konteksnya dari sudut waktunya, yaitu ada. Ya, Ramadan misalnya, dia datang 1 tahun 1 kali. Tetapi kita kan punya puasa sunnah. Ya, sholat pun demikian, kita punya sholat sunnah. Udah ideal banget ini Bu, 5 waktu. Coba kalau waktu itu Allah tidak disuruh Nabi tidak disuruh nego lagi oleh Nabi Musa ya Bu ya. Masya Allah Bu, nggak sempat terbahan kan kayak gitu. Ini 5 waktu masih diabaikan ya. Itu memang dikerjakannya per waktu, pagi, malam. Tetapi kontinuitasnya itu ya klimaknya itu adalah berkesinambungan dari keseluruhan yang kita kerjakan. Yang pada intinya semuanya itu adalah mendidik diri ya dan menemukan jati diri yang sebenarnya yaitu ketika kita merapat pada hukum-hukum syariat Islam dan ibadah yang sudah kita kenal dalam syariat dan kita jalanin bukan hanya dikenal. Baik, terima kasih Umi. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan Bu ya. Nanti kita lanjutkan diskusi kita. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Serambi Islami.
Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Serambi Islami membahas tentang kesehatan mental di dalam Islam. Kita lanjutkan dan saya ingin beralih ke Ibu Rahmi. Banyak orang tua yang abai, sesungguhnya anaknya punya masalah dengan kesehatan mentalnya sehingga menurut yang konsentrasi belajar, tidak fokus dan lain sebagainya. Ada terapinya nggak sih kalau untuk anak-anak? Iya, pertama memang orang tua harus menyadari, oh anak aku ini ada masalah. Jadi tidak denial. Karena kalau denial, menolak, dia umpet-umpetin. Jadi ketika kemudian dia menyadari, oh iya, apakah ini gangguan perkembangan, apakah ini memang gangguan emosional, dia harus kemudian pergi ke profesional. Kalau memang masih bisa ditangani oleh psikolog, nanti kalau memang tidak bisa ditangani oleh dengan psikiater. Jadi jangan bilang, oh itu sakit jiwa, bukan. Jadi memang ada orang-orang yang membutuhkan memang bantuan dokter. Kita nggak bisa merasa ini diruqyah gitu, nggak bisa. Ya, jadi memang ada di otak itu ada hormon neurotransmitter yang keluar yang berlebihan karena kesedihan yang mendalam, ya, karena kemudian kekecewaan yang mendalam sehingga tidak seimbang mempengaruhi emosinya. Nah kalau tidak ditangani, diumpet-umpetin, lama nanti anak itu depresi. Sekarang banyak sekali terjadi kejadian anak-anak yang bunuh diri. Betul. Oleh karena itu dia perlu diterapi, memang perlu kebawa ke psikiater atau dibawa kepada psikolog sehingga mendapatkan terapi yang benar. Dan itu insya Allah kalau ditangani dengan baik, dia akan kembali normal, akan berfungsi secara normal dan dia bisa ya hidup ya dengan beribadah kepada Allah gitu. Kalau dia mendapatkan lebih terapi baik yang lah ya. lebih baik insya Allah. Baik, Masya Allah. Umi, ini mungkin di sesi sebelum kesimpulan nih masalah orang yang ikhlas ini kayaknya orang yang paling nggak stres deh. Karena gimana nggak stres, niatnya karena Allah, ikhtiarnya maksimal terbaik untuk Allah, habis ikhtiar tawakal kepada Allah. Kayaknya nggak pernah stres deh makhluk yang ikhlas itu ya. Silakan Umi. Ya, jadi Allah perintahkan pada kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidak diperintahkan ke dalam perkara apapun kita ini ikhlas, Ibu ya. Ikhlas dengan segala anugerah itu, jadi nggak ada beban, ya nggak ada beban. Jadi keridhaan kita tentang apapun yang kita terima dalam hidup kita ini, itulah porsinya Bu. Ya, kenapa kadang-kadang, bukan kadang-kadang emang udah banyak, makanya kita bahas ini ya Bu ya. Kenapa ini ya Allah usia kok nggak imbang dengan apa tampilannya gitu ya? Ada yang overload gitu ya. Jadi jangan sampai muatan kita itu Bu ya di luar dari kapasitas. Jadi semuanya ada ukurannya ya. Jadi kadar yang perlu kita lihat. Jadi pada saat ada masalah dalam hidup ini ya respon. Jadi justru orang hidup itu memang harus punya masalah Bu. Kalau nggak punya masalah itu kuburan. Kuburan itu adem ya Bu ya. Yang bikin rame kan yang orang hidup. Iya, yang dagang pada gitu ya. Jadi selama kalau ada orang hidup nggak punya masalah, jangan-jangan bukan orang. Iya, tapi alhamdulillah ya dengan masalah itu kita Bu, kita bisa menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang cerdas. Bahkan dengan banyak disodorkan masalah, menjadi orang yang dekat pada Allah. Background para sahabat Ibu, ya, ketika sudah merapat pada agama Rasulullah SAW, itu apa yang melatari belakang mereka? Karena setelah mereka dekat dengan Nabi, kenal, diajak dekat dengan Allah, sepertinya ya Allah hidup itu menjadi ringan karena diberikan petunjuk tadi. Maka jangan pernah berhenti meminta dan memohon petunjuk kepada Allah. Ibu ngaji, udahlah saya udah dapat petunjuk gitu ya, bahwa hidayah itu terus ditambah Bu. Ya, ngajinya udah rajin, tapi petunjuk berhenti ngomongin orangnya belum. Aduh. Sampai ketawa nih ibu-ibunya, Masya Allah. Kalau ngomong sama ibu-ibu mesti kayak gitu. Relate soalnya relate. Mesti dicari petunjuk yang lain. Hubungan dengan teman udah harmonis, minta petunjuk harmonis dalam hidup berkeluarga. Kan gitu, jadi nggak akan berhenti sebagaimana tidak pernah berhentinya segmen-segmen kehidupan kita. Insya Allah. Aduh sayang sekali kita dibatasi waktu ya, padahal kangen masih pengen ngobrol sama Umi. Umi mohon ini dong tarik benang merah atau kesimpulan diskusi kita pagi ini. Baik, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah di seluruh penjuru tanah air dan ibu-ibu yang hadir di sini, alhamdulillah ya, kita membahas tentang diri kita nih. Mohon maaf ya, kita nggak ngebahas tentang tetangga, gitu kan. Problem yang terjadi dengan kita ini selama ini adalah sebetulnya adalah dari akibat kesalahan kita ya. Innallaha la yadhlamu anfusahum. Allah tidak pernah mendolimi kita Bu, tetapi kita yang mendolimi diri kita sendiri ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu. Kita banyak kagak tahu, makanya jangan sotoy ya. Dari itu kita akhirnya sadar menemukan kemana tempat kita memohon petunjuk, yaitu kepada Allah. Hari ini dan seterusnya kita mesti sehat Bu. Karena di luar sana banyak orang yang sehat fisiknya tapi mentalnya terganggu.
Iya, banyak orang yang mentalnya sehat tapi fisiknya nggak sehat, tak juga mampu mewujudkan cita-citanya untuk bisa meraih kesehatan mentalnya, ya kan? Karena orang berilmu badannya harus sehat, Bu, supaya bisa menyampaikan ilmu seperti ini, gitu kan? Jadi ibu-ibu juga kalau nggak sehat nggak nyampe ke TVRI. Jadi semuanya harus kita jaga. Maka ketika ditanya ibu sehat, tambahin walafiah. Iya, alhamdulillah sehat walafiah Ustazah. Raganya sehat, alhamdulillah pikirannya waras. Ini yang kita cari, makanya sehat untuk fisik, afiah untuk psikis. Ya, kalau sakit badan ya Bu, cari dawa. Ya, ke apotik, ke tukang obat, ya, obat-obat penangkal ini rasa sakit. Tapi ketika yang sakit batin, cari syifa, ya. Nah itu syifa, cari bacaan Al-Quran dalam sholat, dawa dan syifa. Dawa obat fisik, syifa obat psikis. Maka ketemulah semuanya. Insya Allah sehat jiwa raga. Umi senantiasa kais ya kalau membahas, Masya Allah. Syukran Umi ya. Nanti kita bahas lagi dengan tema yang lebih aktual Umi. Ibu Rahmi Dahnan, syukron sudah hadir di studio TVRI. Nanti kita silaturahim lagi. Evi Aida, terima kasih sudah menemani kita. Dan ibu-ibu dari Al-Mutmainnah, Masya Allah. Yang, tenang itu namanya. Iya, yang tenang sekali. Nanti sewaktu-waktu kita undang di TVRI, kita bahas yang lebih aktual tentang perempuan. Karena yang namanya Serambi Islami Selasa ini khusus untuk perempuan, anak-anak dan keluarga ya, dan buah hati khususnya. Nanti kita lanjutkan ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kewajiban yang Allah perintahkan bukanlah beban, melainkan bentuk kasih sayang yang begitu mengandung banyak kebaikan. Termasuk sholat yang mengandung banyak keajaiban, itu adalah solusi dari persoalan. Masalahnya belum banyak manusia yang menemukan solusi dari sholat itu tersebut. Bagaimana kita tetap menjalani hidup ini dengan penuh kewarasan, kesadaran, kesehatan mental yang paripurna, dan menjadi langkah awal supaya kita selamat dunia dan akhirat. Sebagai penutup pemirsa, mari kita lantunkan doa-doa kita munajatkan, semoga kita menjadi insan hamba Allah yang waras ya ibu-ibu ya, yang sadar, yang mindful, sehingga kita jauh lebih maksimal di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Silakan Umi. Ya baik pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di studio, mari seperti biasa kita tutup kajian kita dengan doa. Insya Allah dengan doa-doa ini adalah penyemangat kita Bu untuk melangkah ke depan ya, menuju kehidupan yang lebih baik. Dan hamba-hamba yang berdoa berarti dia menyadari akan kelemahannya, dan doa itu adalah bagaimana kita membangun spirit untuk selalu berpasrah diri dengan energi yang kita punya menuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim.